Shalom saudara, mari kita sama-sama berdoa. Benar Tuhan, Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu karena besar setiamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai umatmu oleh karena namamu. Janjimu selalu engkau tepati, karena itu kita aman di dalam lindunganmu Tuhan. Hari ini Tuhan, kita akan belajar dalam Ester 5, di mana walaupun umatmu berada di dalam titik-titik kebinasaan, namun kami percaya bahwa kedaulatanmu, janjimu, pemeliharaanmu atas umatmu adalah ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari janjimu oleh karena namamu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami sebagai umatmu minta tolong kepada Engkau. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada percobaan Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, kita sudah sampai Ester 5. Ini saya beri judul, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Nah, ini pada Ester keempat kita lihat bagaimana dekret sudah dikeluarkan dan orang-orang Yahudi di Kekaisaran Persia itu meratap, bersedih, dan mereka sangat down sekali karena ada hari yang ditentukan untuk mereka untuk dibinasakan, mati semua. Tapi di mana Mordekai bertindak, dia datang ke Ester dengan perantaraan Hatah, sida-sida, maka dia membuat rencana kepada Ester bagaimana untuk menyelamatkan bangsanya. Ester juga menyuruh seluruh kaum Yahudi untuk berpuasa, bersyafat untuk dia 3 hari 3 malam berpuasa agar dia dapat menghadap raja untuk membalikkan keadaan, untuk menyelamatkan bangsanya dari kepunahan. Nah, kita sudah sampai di sini. Nah, mari kita belajar untuk pendahuluan dulu, oke? Saudara, orang mungkin berhasil untuk sementara waktu, ini saya berbicara tentang Haman, dalam menutupi aktivitas yang jahat. Tetapi akhirnya kebenaran muncul dan semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dan pelakunya akhirnya akan menemukan bahwa kesalahan yang dia lakukan kepada orang lain, sebenarnya dia lakukan pada diri sendiri. Jadi Mazmur 7 ayat 15-16 berkata demikian, sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Saudara, ada hukum retribusi di dunia ini yang menyatakan bahwa orang yang dengan jahat berusaha menghancurkan orang lain, akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Haman tidak menyadarinya, tetapi ada 4 kekuatan yang sudah mulai bekerja sama untuk menghancurkannya. Nah, di sini kita belajar di mana orang jahat selalu akan mendapatkan hukumannya. Dan di sini kita belajar ada 4 kekuatan yang sudah mulai bekerja sama untuk menghancurkannya. Jadi 4 kekuatan yang akan menghancurkan Haman. Kita belajar 4 kekuatan. Bukan Haman itu nanti dieksekusi di Ester 7. Tapi ini mulai ada 4 kekuatan yang mulai menghancurkannya. Jadi Haman tidak menyadarinya. Tetapi 4 kekuatan sudah mulai bekerja sama untuk menghancurkannya. Yang pertama adalah kedaulatan Allah. Ester 5 ayat 1-5. Kedua adalah kepercayaan diri palsu dari Haman. Ester 5 ayat 6-9. Ketiga adalah kesombongan dari Haman. Ester 5 ayat 10-12. Dan yang terakhir adalah kebencian dari Haman. Ester 5 ayat 11-14. Ini bahaya sekali saudara. Jadi hari ini kita belajar. Ini tidak boleh ada di dalam diri kita. Kita hanya boleh mengenalkan Allah saja. Karena Allah berdaulat penuh. Apa yang dia lakukan tidak pernah gagal. Oke? Nah, kita mulai baca pertama Ester 5 ayat 1-5 tentang kedaulatan Allah. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu
berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Oke. Jadi, yang pertama kita lihat bahwa Ester menghadap raja. Jadi Ester sebenarnya khawatir apakah raja akan mengakui kehadirannya dan memberinya tongkat emas. Jika tidak, raja tidak memberikan dia tongkat emas, itu bisa berarti eksekusi langsung. Dan dia tahu betapa tidak terduga suasana hatinya. Orang-orang Yahudi telah berpuasa dan berdoa selama 3 hari, meminta Tuhan untuk campur tangan dan menyelamatkan mereka dari pemusnahan. Dan sekarang Ester harus bertindak. Saudara, apa yang dilakukan Ester menempati daftar di antara perbuatan-perbuatan besar iman dalam Alkitab dan dicatat dalam Ibrani 11. Jadi tidak cukup bagi orang Yahudi untuk berdoa dan memiliki iman bahwa Tuhan akan bekerja. Seseorang harus bertindak. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2:20. Tetapi Ester tidak bertindak atas dasar iman buta. Dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang Yahudi untuk berurusan dengan musuh-musuh mereka. Dia juga tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang mengampuni dan akan mendengar umatnya ketika mereka merendahkan diri dan berdoa. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Setelah itu, Allah telah mengizinkan sisa-sisa orang Yahudi untuk kembali ke tanah mereka dan membangun kembali bait suci. Tentunya itu bukan janji Tuhan bahwa mereka akan binasa dan pekerjaan mereka akan berhenti. Jadi ada iman buta sama iman yang mengandalkan firman Tuhan. Maka itu kita untuk memperkuat iman kita harus baca firman Tuhan. Janji Tuhan apa? Kalau kita beriman, bukan dilandaskan iman buta. Iman buta itu seperti gini. Tuhan pasti mengembalikan harta yang kuberikan di perpu, itu nggak ada di firman Tuhan, saudara. Jadi itu adalah iman yang buta, yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Tetapi di sini Ester beriman berdasarkan firman Tuhan, di mana Tuhan berjanji untuk memelihara umatnya, baik dalam pada zaman Abraham maupun zaman Musa. Tuhan akan memelihara umatnya. Kita kan udah pernah belajar bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari namanya, ya kan? Nah, itu adalah iman yang benar dan disertai oleh perbuatan Ester. Oke. Jadi syafaat Ester bagi bangsanya. Syafaat itu artinya melakukan sesuatu atas nama orang lain, ya kan? Tapi dia yang melakukannya. Jadi tidak seperti Ester datang ke tata Ahasiweros. Jadi ketika kita datang ke tata kasih karunia Allah, kita tidak perlu bertanya-tanya apa yang Bapak pikirkan tentang kita. Karena dia selalu mengasihi umatnya dan menyambut mereka ke hadiratnya. Bagaimana kita tahu? Firman Tuhan. Salah satu kebutuhan terbesar di gereja saat ini adalah para pendoa syafaat yang akan berdoa dengan setia untuk dunia yang hilang dan untuk sebuah gereja yang sangat membutuhkan kebangkitan. Kurang, kita nggak ada orang yang berdoa bagi gereja, berdoa bagi pengajaran sesat yang lama ini maruk. Kita semuanya mikirin diri kita sendiri. Ini adalah salah satu kebutuhan terbesar gereja adalah pendoa syafaat, berdoa bagi orang lain. Jadi Yesaya 59 ayat 16, ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya yang membantu dia. Saudara, perhatikan bahwa Ester mempersiapkan dirinya untuk menemui raja. Jika Anda tahu Anda akan bertemu presiden, Anda akan mempersiapkan pertemuan tersebut. Tetapi kekuatan dari doa syafaat itu tergantung pada persekutuan kita hari demi hari dengan Tuhan. Dan persekutuan itu menuntut
persiapan. Jadi bersiap untuk berdoa sama pentingnya dengan berdoa sendiri. Jadi istilahnya kalau kita berdoa, kita harus belajar firman dulu, saudara. Untuk bersiap-siap kita mau doa apa? Doa yang tidak dilandaskan firman Tuhan adalah doa yang belum tentu Tuhan setuju gitu istilahnya. Ya kan? Kita harus berdoa, tapi kita harus tahu Tuhan kita itu seperti apa. Ya. Nah, terus raja menerima Ester. Jadi raja secara resmi mengenali ratunya dan mengundangnya untuk membagikan permintaannya. Ya, jadi saudara lihat ya, Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jadi baik Ester mau datang ke raja dan raja juga memberinya tongkat emas, itu semua itu karena keputusan Tuhan. Karena Tuhan yang memegang kendali. Jadi Tuhan yang berdaulat memegang kendali. Saudara, kita harus belajar. Semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Jadi mengapa Ester tidak segera memberitahu raja tentang rencana jahat Haman? Itu pun di stop dulu sama Tuhan. Tuhan yang mengontrol mulut Ester. Tuhan yang mengontrol hati Ester. Tuhan yang mengontrol tindakan Ester. Ya, tapi paling nggak kita bisa lihat setidaknya ada 4 alasan. Ya, pertama, ini bukan saat yang tepat. Raja tidak siap menerima berita mengejutkan bahwa perwira nomor satunya atau perdana menterinya adalah orang jahat. Di tengah urusan kerajaan, Ahasiweros mungkin menganggap tuduhan Ester sebagai tindakan pengkhianatan jika bukan hanya gosip istana. Oke? Nah, raja menerima Ester dengan memberikan tongkat emas ini untuk membantu kita untuk menvisualisasikan saja, saudara. Ya. Nah, ya Ester tidak segera melaporkan kejahatan Haman. Nah, nanti kita bisa lihat kenapa. Ini rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan, keajaiban Tuhan yang hebat nih Tuhan. Kedua, itu juga bukan tempat yang tepat baginya untuk melaporkan. Tidak diragukan lagi, ada pengikut yang melayani raja di ruang tahta, dan itu akan menjadi pelanggaran etika istana bagi ratu untuk membuat permohonannya di depan umum. Melihat seorang wanita yang menangis dan memohon di hadapan tahta, mungkin akan membuat raja kesal dan memperburuk keadaan. Lebih baik dia berbicara dengan raja dalam privasi sendiri daripada di ruang tahta. Ya. Alasan ketiga adalah bahwa Ester menginginkan Haman, dan hanya Haman yang hadir ketika dia memberitahu raja tentang rencana jahat perwiranya itu. Dengan intuisi kewanitaannya, Ester yakin bahwa Haman yang akan lengah akan mengakui kesalahannya dan melakukan sesuatu yang bodoh yang akan membuat marah raja. Ternyata dia benar dalam kedua hal tersebut. Oke, itu juga bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Tapi ada alasan keempat, yang Ester sendiri sebenarnya tidak sadari saat itu. Satu peristiwa lagi harus diinterferensi sebelum dia bisa berbagi masalah ini dengan raja. Dan itu akan terjadi malam itu juga. Raja akan menemukan bahwa dia tidak pernah memberi hadiah kepada Mordekai karena menyelamatkan hidupnya 5 tahun sebelumnya. Ingat ya, di Ester 2, Mordekai memberitahu rencana jahat 2 orang itu, tetapi raja tidak memberikan hadiah. Ternyata ini juga rencana Tuhan di mana akan dipakai untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk menghancurkan Haman, saudara. Jadi kedaulatan Tuhan, ya. Dia akan menghormati Mordekai nanti di Ester, abis ini Ester 6, tetapi pada saat yang sama mempermalukan Haman. Dan pengalaman ini akan membantu mempersiapkan raja untuk mendengarkan petisi Ester. Jadi perjamuan Ester sudah disiapkan. Karena itu Haman dan raja harus bergegas hadir. Ini spesial, saudara. Ester meminta raja yang hadir ke dalam istana dia untuk perjamuan. Nggak gampang. Seperti orang seperti Ahasiweros, dia maunya ratu yang datang kepada dia, seperti waktu dia meminta Wasti untuk datang ke perjamuannya dan Wasti menolak. Tapi sekarang perempuan yang meminta raja untuk datang ke perjamuannya dan raja bilang, ayo bergegas, suruh datang Haman seketika. Itu pun karena Tuhan yang bekerja, saudara. Ya, sebagai jawaban atas doa, Tuhan bekerja di hati raja, sehingga dia tidak hanya bekerja sama dengan rela dengan ratunya, tetapi dia juga membuat Haman bekerja sama. Jadi begitulah
keajaiban pemeliharaan. Ini penting sekali nih saudara, kita belajar Ester 5 ini ya. Jadi, Haman yang begitu sombong tidak pernah terpikir akan kedaulatan Tuhan Yahudi, Allah Israel. Oke, jadi bagian 1 itu mulai menghancurkan Haman, yaitu kedaulatan Allah atas pemeliharaan umatnya. Sekarang bagian yang kedua yang akan kekuatan yang menghancurkan Haman. Ya, setelah minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Berarti raja lagi happy sama Ester nih. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulanya kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan lagi yang dikehendaki raja. Jadi pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Jadi bayangin, Haman itu diundang oleh ratu pribadi dan raja pribadi bertiga loh. Ya, berarti itu adalah sesuatu yang hebat banget, dan dia kira dia adalah orang yang penting karena tidak ada pejabat yang diundang seperti itu oleh ratu. Oke? Nah, kita belajar. Ya, bagian kedua kekuatan yang menghancurkan Haman adalah kepercayaan diri yang palsu. Oke? Haman dan raja diundang ke perjamuan Ester. Sungguh suatu kehormatan bagi Haman untuk menghadiri perjamuan khusus dengan raja dan ratu sendirian dan di istana ratu pada saat itu. Tidak ada pejabat di kekaisaran yang pernah dihormati seperti itu. Jadi ketika Haman makan dan minum dengan Ahasiweros dan Ester, kepercayaan dirinya tumbuh. Dia memang orang penting di kerajaan dan masa depannya sepertinya aman, saudara. Pikir begitu. Ketika raja meminta Ester untuk menyatakan permintaannya, itu memberi Perdana Menteri, yaitu Haman, lebih percaya diri. Karena di sini raja dan ratu membahas masalah pribadi di hadapannya, saudara. Haman bukan hanya kepercayaan raja, tetapi sekarang dia berbagi dalam kehidupan pribadi ratu juga. Karena ratu telah mengundangnya ke perjamuan, dia pasti harus menghargai nasihatnya. Ya, jadi istilahnya GR, ya, mempunyai kepercayaan diri, tapi sebenarnya kepercayaan diri palsu itu yang menghancurkannya. Ya, jadi ini raja, ini Ester, ada Haman di sini diundang. Kira-kira ini adalah visualisasinya, saudara. Oke, seperti ini kalau di Persia, saudara. Oke, nah, sekarang kita lihat bukti kedaulatan Tuhan dalam perjamuan Ester. Kita lihat ya. Pada perjamuan Ester, kita melihat 3 bukti lagi tentang kedaulatan Tuhan. Pertama, Tuhan menahan Ester untuk mengatakan kepada Ahasiweros kebenaran tentang Haman. Menahan. Meskipun mungkin ada ketakutan di dalam hati Ester, saya tidak berpikir itulah yang menahannya. Tuhan bekerja dalam hidupnya dan mengarahkan apa yang dia katakan. Meskipun dia tidak menyadarinya, Tuhan menunda pemaparan besar sampai raja menghargai Mordekai. Ini penting sekali, saudara. Kedua, kita juga melihat tangan Tuhan yang berdaulat bekerja dengan cara raja menerima penundaan dan setuju untuk datang ke perjamuan kedua. Jadi Ester itu menjamu raja itu 2 kali. Pertama itu udah ada, tapi raja bilang, waktu itu raja minta sama Ester, sekali lagi, apa yang kamu kehendaki? Permintaan Ester, sampai setengah kerajaan pun kuberikan kepadamu. Jadi jika baik pemandangan raja, besok datang lagi Haman untuk menghadiri perjamuan kedua. Raja seperti Ahasiweros itu tidak terbiasa disuruh menunggu, saudara. Jadi Amsal 16 ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Ester berkata itu adalah berasal dari Tuhan yang membimbingnya. Jadi apapun rencana yang dibuat Ahasiweros untuk malam berikutnya dibatalkan hanya untuk membuat waktu untuk perjamuan kedua dari ratu. Oke, saudara, bukti ketiga kedaulatan Tuhan adalah bahwa tidak ada orang istana, ya, kecuali Hatta, yaitu Sida-Sida, yang tahu bahwa Ester adalah seorang Yahudi.
dan mencoba menyampaikan informasi penting ini kepada Haman. Seandainya Haman tahu kewarganegaraan ratu yaitu Yahudi, ia akan segera menyusun beberapa rencana untuk mencegahnya ikut campur. Politik istana adalah permainan yang berbahaya, dan salah satu orang istana bisa mendapat untung dengan memberitahu Haman apa yang mereka ketahui. Jadi Tuhan juga menutupi kewarganegaraan Esther, ya kan? Jadi fakta bahwa Esther mengundang Haman ke perjamuan kedua hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri orang jahat ini, Esther 5:12. Dan itulah tanggapan yang diinginkan ratu. Jadi dipuji dulu, dikasih kepercayaan diri dulu. Jadi selama musuhnya terlalu percaya diri, dia tahu itu akan menyebabkannya jatuh. Amsal 28 ayat 26, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Jadi Haman yakin bahwa dia ditetapkan sebagai kepercayaan tertinggi raja seumur hidup. Pada kenyataannya, dia hanya beberapa jam dari kematian. Seru nih saudara, ya. Nah, kita belajar bahwa yang kedua, kepercayaan diri palsu mematikan saudara. Jadi kita bisa belajar dari dua karakter. Di sini saya ambil Raja Belsahar dan Yudas Iskariot, saudara ya. Dua orang lain yang mempunyai kepercayaan diri palsu yang menyebabkan kematian mereka adalah Raja Belsajar dan Yudas Iskariot. Raja Belsajar mengadakan pesta besar di mana ia menghujat Allah Israel dan dengan mengirim tulisan tangan di dinding. Allah mengumumkan ajab raja, malam itu juga saudara Babel ditaklukkan dan Belsajar dibunuh. Kalau Anda ingin tahu ceritanya, baca Daniel 5. Yang kedua, Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan Yesus, bukanlah seorang murid sejati, tetapi pengkhianat dan pencuri. Di loteng atas, ia duduk di tempat kehormatan di meja. Ya, jadi waktu di loteng atas itu, kiri kanannya Tuhan Yesus itu adalah orang yang terhormat, yang kirinya Yohanes, yang kanannya Yudas Iskariot. Ya, tempat terendah diduduki oleh Petrus pada saat itu, yang cuci kaki, ya kan? Karena sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang ingin menjadi tinggi harus menjadi hamba duluan. Dan waktu itu Petrus nangkep kata-kata Tuhannya, akhirnya dia duduk di tempat cuci kaki. Sedangkan tempat terhormat, kanan dan kiri Tuhan Yesus, diduduki oleh Yohanes dan Yudas Iskariot. Jadi Anda harus tahu, Yudas Iskariot duduk di tempat kehormatan, yaitu di samping Yesus. Dan tidak ada murid lain yang tahu apa yang ada di hatinya. Tetapi Yesus tahu siapa itu Yudas dan apa yang akan dilakukan Yudas. Dan dia menyembunyikan kebenaran ini daripada murid lainnya. Seperti Esther menyembunyikan kebenaran Haman dulu kepada Raja Ahasiweros. Apa yang dia lakukan? Tinggiin dia dulu saudara. Biar kepercayaan diri dia tinggi. Orang yang terlalu percaya diri akhirnya akan jatuh. Itulah yang firman Tuhan ajarkan. Ya, Tuhan Yesus bahkan mencuci kaki Yudas. Jadi Yudas yakin bahwa dia memiliki segalanya di bawah kendali. Yudas mengkhianati Yesus kepada musuh dan akhirnya bunuh diri, mati. Matius 27 ayat 1 sampai 10. Jadi saudara, jangan terlalu percaya diri. Satu-satunya tempat yang aman untuk menaruh kepercayaan diri Anda adalah kepada Tuhan Yesus. Oke? Kita belajar hal yang kedua yang menghancurkan kita, ya. Oke, kita sampai hal yang ketiga. Kita baca firman Tuhan. Tetapi Haman menahan hatinya setelah melihat Mordekai. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebersihan yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Tadi sengaja saya baca nyanyanya itu besar, berarti segalanya itu sesuatu tentang dia. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Ini Anda perhatikan ya. Di sini banyak kata-katanya. Sahabat-sahabatnya, istrinya, anaknya, banyaknya, ya kan? Diberikan kenaikan pangkatnya. Dan itu di sini juga dikatakan dengan kecuali aku. Ini artinya apa saudara? Kesombongan kalau Anda bisa lihat ya. Oke.
Nah, kita bicara tentang kekuatan ketiga yang akan menghancurkan Haman, yaitu kesombongan, saudara. Dengan sikap seperti itulah Haman meninggalkan istana dan kembali ke rumah dengan hati yang gembira. Kenyang dari makan malam yang akrab dengan raja dan ratu, dan mengantisipasi perjamuan kedua pada malam berikutnya, Haman menyombongkan dirinya pada perjalanan ego yang membuat seorang jijik setiap kali membacanya. Perhatikan jumlah kata ganti saya, yaitu nya di sini. Teman-teman, nya. Istri, nya. Kekayaan, nya. Putra-putra, nya. Raja telah memperolehkan diri di atas semua orang. Tidak tahukah Haman bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan? Amsal 16 ayat 18. Dan atau keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 29 ayat 23. Siapapun yang menyombongkan tentang kedudukan, kekayaan, keluarga, dan apapun harus memperhatikan kata-kata Yohanes Pembaptis pada Yohanes 3 ayat 27. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi apapun yang kita miliki itu tidak pantas kita sombongkan karena semuanya adalah pemberian dari Allah. Ya, saudara, ini kita perlu belajar firman Tuhan di sini untuk biar kita tidak jatuh. Oke? Nah, kesombongan adalah inti dari dosa. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya, jadi saudara, banyak teolog setuju bahwa kesombongan adalah inti dari dosa. Mungkin itu sebabnya kesombongan adalah nomor 1 dalam daftar kebencian Allah. Kita udah pelajari ya, 6 perkara yang dibenci Tuhan dan 7 merupakan kekejian bagiannya. Nomor 1 adalah mata sombong, ya kan? Lihat Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Kesombonganlah yang mengubah Lucifer menjadi setan. Ya, pada saat dia ngomong, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dan setan menggunakan kesombongan untuk menggoda Hawa. Maka kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Saudara, sebenarnya kalau kita merefleksikan, kita introspeksi diri sendiri, apa yang harus disombongkan oleh orang berdosa? Kita itu siapa sih? Ya, kita tentu tidak bisa bangga dengan nenek moyang kita. Oke, nenek moyang kita siapa? Kita nggak bisa bangga, saudara. Pengkhotbah Puritan William Jenkins berkata, ayah kami adalah Adam, kakek kami adalah debu. Ayahnya Adam adalah debu, maksudnya gitu kan. Dan kakek buyut kami nggak ada apa-apa, bukanlah siapa-siapa. Jadi kita sebenarnya bukan siapa-siapa, ya. Ya, mengapa kita memegahkan diri kita? Ya, saya baca sekali lagi. Pengkhotbah Puritan William Jenkins berkata, ayah kami adalah Adam, kakek kami adalah debu, dan kakek buyut kami bukanlah apa yang perlu disombongkan. Nah, ini adalah kekuatan ketiga yang akan menghancurkan Haman, yaitu kesombongan. Nah, kita masuk ke bagian ketiga yang akan menghancurkan Haman dan juga merupakan terakhir dari ayat Ester 5. Akan tetapi semuanya itu tidaklah berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Jeres, istrinya, dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh orang untuk membuat tiang itu. Oke. Yang keempat, yang dia mau lakukan orang tapi sebenarnya akan menghancurkan dirinya sendiri adalah kebencian. Dia benci banget sama Mordekai. Ngelihat dia aja, dia nggak bisa sukacita. Akhirnya suruh buat tiang dulu. Oke? Kebencian Haman terhadap Mordekai. Ketika Haman meninggalkan istana ratu, dia seperti berjalan di udara, ya kan? Tapi pemandangan Mordekai segera membawanya ke bumi lagi. Pada kesempatan sebelumnya, Mordekai menolak untuk tunduk kepada Haman, tetapi sekarang orang Yahudi yang berani bahkan menolak untuk berdiri dan mengakui kehadiran tangan kanan raja itu. Haman dipenuhi dengan kebencian terhadap Mordekai. Kebenciannya terhadap orang Yahudi pada umumnya dan Mordekai pada khususnya telah begitu meracuni sistemnya,
sehingga dia bahkan tidak dapat menikmati berbicara tentang kebesarannya dengan adanya Mordekai itu. Tapi semua ini tidak memberi saya kepuasan, kata si Mordekai. Selama saya melihat bahwa Yahudi Mordekai duduk di gerbang raja, ayat 13. Nah, oke. Nah, di sini kita belajar kebencian itu seperti ragi dan membahayakan, saudara. Jadi kebencian Haman adalah kebencian mendalam yang membawa kegembiraan jika musuh kita menderita dan kesakitan. Dan kesakitan baginya jika musuh kita berhasil. Kebencian tidak pernah bisa memaafkan, saudara. Itu harus selalu membalas dendam. Kebencian memiliki ingatan yang baik untuk luka dan ingatan yang buruk untuk kebaikan. Jadi dalam 1 Korintus 5 ayat 8, Paulus membandingkan kebencian dengan ragi. Karena seperti ragi, kebencian dimulai dengan sangat kecil, tetapi secara bertahap tumbuh dan akhirnya meresap ke seluruh kehidupan. Bahaya, saudara. Jangan benci orang, saudara. Kebencian dalam hati orang Kristen mendukakan Roh Kudus dan harus disingkirkan dalam hidup kita, dari hidup kita. Efesus 4 ayat 30-32 dan Kolose 3 ayat 8. Hal yang berbahaya tentang kebencian adalah bahwa ia harus bertindak. Akhirnya ia harus mengekspresikan dirinya sendiri. Tetapi ketika Anda melemparkan bumerang terhadap musuh Anda, waspadalah, bumerang biasanya kembali untuk melukai pelempar. Jika seseorang ingin menghancurkan dirinya sendiri, cara tercepat untuk melakukannya adalah menjadi seperti Haman dan memupuk kebencian. Ya, akhirnya kebencian disertai oleh tindakan, oke, dengan membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Jadi Haman telah menginfeksi istri dan teman-temannya dengan kebencian mendalam terhadap orang Yahudi. Dan mereka menyarankan agar dia meminta izin raja untuk menggantung Mordekai. Seorang pria dengan otoritas Haman selalu dapat mengarang beberapa tuduhan, dan raja tidak akan meluangkan waktu untuk menyelidikinya. Tentu saja, ini sebelum Ahasiweros mengetahui bahwa Mordekai telah menyelamatkan hidupnya, ya kan? Nah, jadi waktu raja belum kasih hadiah kepada Mordekai, Mordekai mungkin sakit hati, aduh gua kok udah berjasa kepada raja, ya. Tetapi saya tidak dikasih hadiah atau penghargaan. Itu kadang-kadang kita merasa dalam hidup kita juga, aku udah berbuat baik, kenapa tidak ada sesuatu untuk kita? Jangan-jangan itu adalah berkat tersembunyi di mana itu ditahan Tuhan pada saat itu untuk berkat yang lebih besar lagi di sini. Jadi kita jangan mengeluh. Kita kalau ada terjadi sesuatu sama kita udah berbuat baik, ya kita bersyukur aja. Ya, kita jangan, mana imbalan saya? Bisa jadi Tuhan tahu bahwa dia akan memberikan imbalan yang lebih besar lagi. Dan itu ditahan oleh Tuhan untuk kebaikan dia. Dan pada Ester 5 itu udah kebaikan seluruh orang Yahudi. Ini adalah kedaulatan Allah, ya. Jadi, tentu saja sebelum Ahasiweros mengetahui bahwa Mordekai telah menyelamatkan hidupnya, sekarang kita bisa lebih memahami keterlambatan Ester dalam menawarkan permintaan kepada raja. Jadi setelah nanti bagaimana kejadian bahwa Mordekai itu dibuka bahwa dia telah menyelamatkan raja dan raja memberikan dia penghargaan, ini menghalangi Haman untuk menggantung Mordekai. Kalau waktu itu dia udah terima hadiah, bisa-bisa dia gantung duluan. Jadi begitu hebatnya Tuhan mengatur rencana ini. Jadi setelah di kejadian pasal 6, nanti kita belajar pasal 6, mustahil bagi Haman untuk mendapatkan izin untuk mengeksekusi Mordekai. Karena Mordekai telah berjasa bagi raja yang terlambat 5 tahun kemudian. 5 tahun sebelumnya, saudara. Ya, tidak membuang waktu, Haman memerintahkan agar tiang gantungan dibuatkan. Rencana Haman jelas. Dia ingin menggunakan eksekusi Mordekai untuk menakut-nakuti orang Yahudi dan meyakinkan mereka bahwa raja bersungguh-sungguh ketika dia menyetujui dekret ini. Eksekusi seorang Yahudi termuka seperti Mordekai akan melumpuhkan keinginan orang-orang Yahudi di kekaisaran, dan Haman akan meminta mereka atas belas kasihannya. Jadi saudara, itu adalah empatnya. Jadi Haman bikin tiang gantungan untuk Mordekai. Oke? Tapi rencana Tuhan beda. Ya, semuanya akan backfire semua kepada Haman. Oke, kita penutup, ini yang terakhir. Saudara, orang Persia dikenal karena hukumannya yang kejam. Salah satunya adalah menusuk tahanan hidup di tiang tajam
dan membiarkan mereka di sana menderita kematian menyiksa. Jadi apapun tiang gantungan ini, ternyata itu adalah alat eksekusi Haman sendiri. Tuhan berdiri dalam bayang-bayang menjaga miliknya sendiri. Oleh karena namanya, dia sudah berjanji untuk memelihara umatnya. Saudara, apakah Anda percaya? Dalam kitab Ester ini kita belajar bahwa kedaulatan Tuhan itu adalah luar biasa. Masa kita tidak percaya, saudara? Ya. Jadi kita baca di Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati, karena tidak menerima didikan, tidak belajar firman. Kalau misalnya sekarang Anda tidak belajar firman, Anda tidak akan kuat imannya, bisa tahu bahwa pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, yang kita belajar hari ini di kitab Ester. Tetapi karena Anda hari belajar kitab Ester 5, Anda yakin, lebih yakin lagi, iman kalian akan lebih teguh lagi bahwa pemeliharaan Tuhan itu adalah luar biasa. Dan akan membuat Anda lebih bisa bertahan dalam hidup Anda. Karena tidak menerima ajaran, tidak menerima didikan, tidak belajar Alkitab. Dan karena kebodohan yang besar dia tersesat. Ya, saudara, jadi demikianlah 4 kekuatan yang bekerja sama untuk menghancurkan Haman. Nanti Haman akan dieksekusi pada Ester 7. Yaitu, saudara, kedaulatan Allah dalam memelihara umatnya. Yang kedua, kepercayaan diri palsu Haman. Yang ketiga adalah kesombongan Haman. Dan keempat adalah kebencian Haman. Demikianlah pelajaran dalam Ester 5. Tuhan Yesus memberkati.